Hey guys, lagi nyari smartphone 2-3 jutaan mungkin buat akhir tahun atau kado untuk awal tahun? Nah, nih saya mau kasih rekomendasi beberapa smartphone yang mungkin cocok buat kamu. Karena mulai dari yang cocok buat main game sampai yang suka foto-foto hingga rekam video, ada semua di list kali ini. Apa aja smartphone-nya? Tonton videonya sampai selesai ya. Sebelum lanjut, saya mau ngasih rekomendasi case nih buat kamu pengguna Apple ataupun Android. Kali ini ada beberapa case dari Spigen untuk iPhone 13 saya ini. Kalau kamu mau pakai tipe HP lain juga tersedia kok. Pertama, untuk iPhone 13 yang warna pink, saya ada Spigen Silicone Fit Slim. Seperti namanya, case ini punya bahan silikon yang halus dan nyaman saat digenggam, dan desainnya pun sudah pasti slim serta punya tonjolan pada bagian kamera yang melindungi ketika diletakkan di bidang datar. Yang kedua, Spigen Ultra Hybrid. Saya ambil yang clear biar kelihatan warna biru dari iPhone 13 saya ini. Case ini juga best seller banget di brand Spigen, yang pasti tidak mudah menguning dan tetap ada perlindungannya. Terus detail-detail tonjolan di bagian kamera dan layar tuh bikin makin terlindungi iPhone-mu. Case ini juga punya beberapa varian warna, jadi kita bisa pilih sesuai keinginan kita. Ketiga, yang paling pas sama saya ada Spigen Ultra Hybrid Stand Casing. Saya memilih ini karena tentu ada stand-nya. Jadi kalau lagi nikmatin konten video, tinggal pakai stand-nya ini aja. Feel-nya sih sama kayak yang tadi. Jadi secara genggaman juga nyaman, dan tentu ada air cushion teknologi juga yang menjadi bumper untuk melindungi smartphone dari benturan. Selain case, brand Spigen juga punya kamera lens protector nih, yang bisa melindungi kamera tanpa mengurangi kegunaan dari kamera HP kita. Lens protector ini punya oleophobic coating yang tahan goresan, air maupun debu. Dan punya beberapa varian warna juga loh yang bisa dipilih. Buat yang mau samaan kayak saya, bisa langsung meluncur ke Spigen Official dan gunakan voucher Spikceria. Untuk link pembelian sudah ada di kolom deskripsi ya. Kita mulai dari yang paling mendekati 2 juta dulu, ada Poco M5. Menjadi smartphone yang dijual mulai dari 2.099.000 untuk varian 4/64GB, saya pilih Poco M5 karena dari segi spesifikasi berbanding harga tuh bener-bener worth it. Gimana enggak coba? SoC MediaTek Helio G99 yang memang performanya cocok buat main game, sehingga ketika kamu kalau mau main game PUBG bisa dapat settingan smooth ultra. Tentu pengalaman main gamenya pun juga menyenangkan, plus layar yang dikasih refresh rate 90Hz bisa memuaskan dalam scrolling. Nah, dengan desain yang unik apalagi punya warna yang kuning, Poco M5 ini sih wajib kamu punya ya. Yang kedua, Tecno Pova 4 Pro. Sebagai brand baru yang masuk di Indonesia, Tecno Pova 4 Pro saya masukin di list kali ini. Karena selain memang menggunakan chipset Helio G99 yang sama dengan Poco M5 tadi, tapi di Tecno Pova 4 Pro juga memiliki RAM sebesar 8GB dengan memori fusion up to 5GB, serta ditopang oleh baterai sebesar 6000 mAh. Jadi kalau kamu doyan main game, saya rasa bisa terpuaskan banget lah dengan performa dari Tecno Pova 4 Pro ini. Plus sudah giroskopnya hardware, bikin main PUBG lebih nyaman. Dengan daya tahan baterai bisa seharian penuh serta pengisian cepat 45 watt, jadi selain baterainya yang awet juga ngecasnya cepat. Terus dikasih layar Full HD Plus AMOLED 90Hz, semakin betah dah tuh kalau mau main game ataupun buat streamingan film. Masih kurang. Kameranya pun juga cakep, sudah 50MP. Cek aja reviewnya di channel kami. Dijual dengan harga 2.799.000, pantas menjadi opsi pilihanmu. Yang ketiga, Vivo T1 5G. Saya sih bisa bilang ini salah satu smartphone Vivo yang paling laris. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena di TikTok kami sering banget terjual di antara tipe Vivo yang lain. Dan dari spesifikasi yang dikasih pun memang semuanya serba pas. Prosesor Dimensity 810 fabrikasi 6 nanometer, dimana sudah didukung oleh 5G. Jadi kalau mau dipakai main game jelas aman banget dan gak mudah panas. Dan selain 5G, NFC pun juga sudah disematkan di Vivo T1 5G. Dan tentunya kamera terbaik 50MP sudah bisa untuk ambil momen berhargamu. Dijual mulai dari 2.999.000 untuk varian 4/128GB, dan ada beberapa varian lainnya yang bisa kamu beli langsung lewat link yang ada di deskripsi. Selanjutnya ada Realme Narzo 50 5G. Sama seperti Vivo T1 5G tadi, Realme Narzo 50 5G ini dibekali SoC Dimensity 810 juga. Nah, sebenarnya secara performa Dimensity 810 dan Helio G99 tuh kurang lebih sama. Kayak di Realme Narzo 50 5G ini, bisa dapat settingan smooth ultra di game PUBG Mobile. Experience tentu nyaman lah ya. Handheld smartphone-nya pun sudah kekinian banget dengan frame yang flat.
Serta baterai 5000 mAh-nya tuh dikasih fitur 33 watt cas, jadi ngisinya juga cepet. Kalau Realme Narzo ini dibanderol mulai dari 3.299.000 untuk varian 6/128 GB-nya. Terus, kalau dari Samsung ada apa, Mas? Nah, jujur agak susah nih, tapi akhirnya dapat yang bisa masuk list, yaitu Samsung M23. Seri M tuh terkenal dengan jargonnya monster, dan di M23 ini monster performa. Mulai dari chipset yang menggunakan Snapdragon 750 5G dipadukan dengan RAM 6GB, serta storage 128GB dan ditopang baterai 5000 mAh. Yang dimana itu performanya masih bisa ditambah dengan RAM plus sebesar 6GB, sudah mantep banget. Dan konsumsi dayanya pun juga terbilang irit karena masih bisa bertahan hingga 15 jam ketika tes pakai simak. Apalagi dari segi layar dikasihnya tuh refresh rate 120Hz, jadi makin tambah smooth dah tuh kalau mau scrolling sosial media. Punya bodi yang ergonomis dengan feel genggaman yang pas banget buat di tangan, dan dibanderol di website resminya tuh 3,7. Tapi kalau beli di marketplace bisa dapat 3,2 jutaan. Yang terakhir yang mau saya rekomendasiin yaitu Infinix Zero 20. Tahun ini bisa dibilang Infinix gacor banget, gimana enggak? Coba, sudah berapa banyak smartphone yang dirilis tahun ini? Banyak banget. Dan salah satunya tuh Infinix Zero 20, dimana selain ngasih performa yang mantep kayak smartphone yang lain tadi, tapi Infinix juga ngasih kamera depan 60MP plus OIS dan kamera belakang 108MP yang ngasih hasil foto yang detail. Coba, sekarang siapa yang pakai smartphone tapi nggak dipakai untuk rekam video? Pasti hampir semua suka rekam momen dalam bentuk video, apalagi di pandemi ini. Mulai banyak yang bikin konten, dan salah satunya pasti pakai kamera depan. Nah, pakai Infinix Zero 20 itu dijamin hasil video kamera depanmu jadi cakep. Dari segi layar juga cakep, sudah pakai panel AMOLED, jadi produksi warnanya gonjreng. Ngecas baterainya juga cepet, karena didukung pengisian cepat 45 watt supercharge. Terus dibanderol mulai dari 3.499.000, saya rasa Infinix Zero 20 itu jadi smartphone terbaik di 3 jutaan. So, gimana kalau menurut teman-teman? Tentu menarik-menarik, bukan? Dan di tahun 2022 ini tuh kelihatannya didominasi oleh MediaTek Helio G99 yang dipakai oleh banyak brand, yang dimana secara performa dan konsumsi dayanya tuh terbilang irit. Terus dari 6 smartphone tadi, mana nih yang jadi idolanya teman-teman? Coba tulis di kolom komen. Dan mungkin kalau teman-teman ada rekomendasi smartphone lain, tulis deh, biar teman-teman yang lain tuh juga tahu smartphone apa yang cocok buat teman-teman semua. Dan kalau kalian mau beli, link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Silahkan cek di situ. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.